Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Halo semua, gimana kabarnya hari ini? Semoga sehat selalu ya. Perkenalkan, nama saya Yuyun Nutfa Aulia, NIM 2301144, kelas KPI 2E dari Program Studi Komunikasi Penyiaran Islam Universitas Islam Negeri Mataram, Angkatan 2020. Di sini saya akan memaparkan biografi tokoh sosialisme terkenal bernama Karl Marx. Simak videonya ya. Sebelumnya, apa saja sih yang akan kita bahas pada video kali ini? Di sini kita akan membahas mengenai 4 pokok di antaranya: pengertian sosialisme, biografi tokoh Karl Marx, pemikiran sosial Karl Marx, dan pengaruh pemikiran Karl Marx. Sebelum kita membahas tentang biografi tokoh Karl Marx sebagai tokoh sosialisme, sebenarnya apa sih itu sosialisme? Sosialisme merupakan sebuah paham yang mengutamakan kepentingan bersama dan pembatasan terhadap kepemilikan perseorangan, bertujuan untuk menyejahterakan masyarakat secara luas dan merata. Nah, setelah kita mengetahui apa itu sosialisme, saatnya kita mulai membahas biografi Karl Marx. Karl Marx merupakan salah satu tokoh sosialisme dari Jerman yang terkenal di dunia. Karl Marx lahir di Trier, Rusia, Jerman pada 5 Mei 1818. Beliau berasal dari keluarga kelas menengah dan merupakan anak ketiga dari 9 bersaudara. Ayahnya merupakan seorang pengacara bernama Heinrich Marx, dan ibunya merupakan seorang wanita Yahudi bernama Henriette Pressbrook. Karl Marx menikah dengan Jenny von Westphalen, seorang bangsawati dari Prusia pada 1836, dan dikaruniai 6 orang anak. Namun 3 di antaranya meninggal dunia di usia dini karena kondisi ekonomi. Dan akhirnya Karl Marx wafat pada 14 Maret 1883 di London, Inggris. Saatnya kita masuk ke kehidupan Karl Marx. Sejak kecil, Karl Marx tinggal di Jerman bersama keluarganya. Pada usia 17 tahun, ia menempuh pendidikan di Universitas Bonn, Jerman. Di sana, Marx mempelajari ilmu filsafat dan ilmu sastra. Namun, sang ayah menginginkan agar dirinya mempelajari ilmu hukum. Pada masa mudanya, Karl Marx aktif menjadi seorang jurnalis dan mulai memasuki dunia radikal sejak tahun 1835. Sejak memasuki dunia perkuliahan, dia sudah mulai menghasilkan beberapa karya yang luar biasa, mulai dari menulis karya fisik, karya membuat novel pendek, drama, serta sejumlah puisi cinta sebagai bentuk curahan hatinya kepada sang kekasih, Jenny von Westphalen. Karl Marx tidak hanya seorang jurnalis, dia juga terkenal sebagai seorang filsuf, ekonom, sejarawan, sosiolog, hingga seorang jurnalis. Bahkan karena publikasi politiknya, Marx pernah tanpa memiliki kenegaraan dan tinggal di pengasingan bersama istri dan anak-anaknya di London, Inggris selama beberapa dekade. Gambaran ini merupakan salah satu karya besar dari Karl Marx, yaitu sebuah buku yang berjudul Das Kapital, yang diterbitkan pada tahun 1867. Pada buku ini terisi suatu pembahasan mendalam tentang ekonomi politik yang ditulis oleh Karl Marx dalam bahasa Jerman. Buku ini merupakan suatu analisis kritis mekanisme terhadap kapitalisme. Sebuah kekuatan pendorong dari kapitalisme adalah eksploitasi tenaga kerja. Selain menghasilkan karya, Karl Marx juga mencantumkan beberapa pemikiran sosialisme. Di antaranya yang pertama teori kelas, yang kedua teori ekonomi Marxian, yang ketiga materialisme historis, yang keempat sosialisme ekonomi, dan yang kelima konsep alienasi dan keterangsingan. Mari kita kupas satu persatu pemikiran Karl Marx.
Pertama adalah teori kelas. Pada teori ini, Karl Marx berpendapat bahwa pelaku utama dalam masyarakat adalah kelas sosial. Kelas tersebut berkaitan dengan kehidupan masyarakat kapitalis yang di dalamnya terdiri dari 3 kelas, yaitu kaum buruh, kaum pemilik modal, dan tuan tanah. Setiap kelas memiliki peran dan fungsinya masing-masing. Mulai dari terendah adalah kaum buruh yang berkewajiban menjadi pekerja atau dipekerjakan oleh para tuan tanah untuk menggarap tanahnya dan mendapatkan upah. Sedangkan kelas kedua, yaitu pemilik modal, adalah seorang pemilik alat-alat produksi, membeli dan mengeksploitasi tenaga kerja. Pada kelas pertama diduduki oleh tuan tanah sebagai pemegang kepemilikan tanah dan tentunya mempunyai hak terhadap tanah tersebut. Teori kedua adalah teori ekonomi Marxian. Teori ini merupakan sebuah kritik yang dilakukan oleh Karl Marx dan Friedrich Engels terhadap aliran politik ekonomi Marxian. Pada teori ekonomi Marxian terdiri dari beberapa teori yang berbeda dan mencangkup banyak aliran pemikiran. Marx memiliki pemikiran bahwa keuntungan produksi lebih besar dimiliki oleh kaum kapitalis dan kaum buruh tidak berkuasa atas nilai lebih yang dihasilkan, sehingga Marx melakukan kritik terhadap ekspresi kapitalis dan relasinya dalam krisis ekonomi. Teori selanjutnya adalah teori materialisme historis. Karl Marx mengkritik sistem kapitalisme sebagai sistem yang menganalisis usia dan karyanya. Hasil dari karya tersebut tidak lagi menjadi miliknya, namun milik para pemilik modal yang membiayainya dia untuk mengerjakannya. Melalui teori materialisme historis, ia berkeyakinan bahwa kapitalisme akan termakan oleh perkembangan sejarah, dan sejarah akan menghasilkan revolusi yang menghancurkan kapitalisme, sehingga lahirnya masyarakat tanpa kelas dan tanpa negara. Selanjutnya kita akan membahas tentang sosialisme ekonomi. Pada gerakan ini melibatkan 2 tokoh besar, yaitu Karl Marx dan Karl Polanyi. Keduanya sama ulet dan konsisten, berjuang dengan konsep pemikiran serta langkah-langkah yang khas untuk menciptakan ekonomi yang dapat menyejahterakan semua orang dengan cara merata. Gerakan ini mulai muncul sejak ekonomi meninggalkan patahnya. Pasar yang menjadi andalan kapitalisme mulai bergerak liar atau tidak sesuai dengan konsep ekonomi sebagai kegiatan untuk mencapai kebaikan bersama. Melalui sosialisme ekonomi ini memiliki cita-cita leluhur untuk menciptakan ekonomi yang menyejahterakan seluruh masyarakat. Pemikiran Karl Marx yang kelima adalah konsep alienasi dan keterasingan. Konsep alienasi dan keterasingan merupakan salah satu konsep penting pemikiran Karl Marx dalam memprediksi kapitalisme yang bertujuan untuk mewujudkan masyarakat sosial dan tanpa kelas. Melalui konsep ini, Marx menggunakan konsep alienasi untuk menyatakan pengaruh produk pada seluruh masyarakat. Setelah kita mengetahui pemikiran-pemikiran Karl Marx, lalu apa saja sih pengaruh pemikiran tersebut? Pengaruh yang pertama adalah mewujudkan adanya kebebasan terhadap hak milik bersama, sehingga dapat mewujudkan kesejahteraan bersama tanpa dibatasi oleh kelas sosial. Yang kedua adalah digunakan sebagai alat perjuangan tokoh-tokoh pejuang karena memiliki dasar memperjuangkan kaum buruh dan petani sesuai dengan cita-cita perjuangan. Yang ketiga adalah terciptanya masyarakat tanpa kelas sehingga semua masyarakat dianggap sama dan sederajat. Sekian penjelasan singkat biografi Karl Marx. Semoga penjelasan tadi dapat menambah ilmu dan wawasan kalian ya. Burung Irian, burung cendrawasih, cukup sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.